pertemuan ketiga belum tahu lagi laporan. Ini saking lamanya belum masuk pembelajaran sinkronus lagi atau gimana ini? Atau jangan-jangan eh tersangkut di pohon tomat nih ingatannya nih. Waduh, coba deh, masa baru masih tahap pelatihan udah lupa nih. Bagaimana nanti pada saat di tempat kerja nih? Oke, terima kasih banyak Pak Ikram ya, yang memfasilitasi room ini. Pak Ikram masih stay kayaknya di kantor kalau saya lihat dari background di belakangnya itu, saya lihat dari backgroundnya Pak Ikram masih di tempat duduknya yang manis karena ada gorden yang melintang seperti Siap. itu. Saya tahu betul itu. Luar biasa Pak Ikram, semangat ya, cemungut Pak Ikram. Terima kasih, Karena Pak. memang di akhir-akhir ini memang padat ya. Saya juga belum sempat beristirahat ini. Dari pagi sampai dengan malam ini lanjut lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain menyempatkan waktu dan kesempatannya di pembelajaran sikap perilaku bela negara pertemuan yang ketiga. Mestinya pertemuan kita yang ini pagi, karena memang pagi saya jadi peserta lagi. Ini saya setiap masuk jadi peserta juga ya. Saya jadi peserta untuk penyusunan anjap untuk 2022 termasuk penentuan uh, TPP untuk teman-teman yang ada di BPSDM tentunya, serta dinas-dinas lain juga ada hubungannya. Jadi harus kerja keras lagi. Kemarin juga sempat ikut uh, untuk rekon rekon untuk penanggulangan bencana seluruh provinsi, khususnya seluruh yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini terlibat lagi nih. Kemudian pagi tadi memang padat sampai dengan jam setengah 6. Kemudian malam saya harus masuk lagi. Oke, baik teman-teman. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Kalau saya lihat ini masih ada beberapa yang kurang ya dari peserta angkatan 94 sembari menunggu dan evaluator mencatat atas kehadiran kalian. Di pertemuan ketiga ini saya tidak banyak membahas ya. Saya hanya ingin memastikan teman-teman semua siap dalam pelaksanaan pemenuhan salah satu unsur penilaian, yaitu seminar rancangan aktualisasi dengan bobot nilai 20%. Dan saya lebih banyak mau mendengarkan keluh kesah kalian, problem kalian, apa yang kalian hadapi selama masa pelatihan sampai sejauh ini. Di pertemuan kita yang kemarin yang kedua, saya sudah sempat menjelaskan terkait dengan alokasi waktu, bagaimana persiapan kalian ujian, belum? Belum? Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Sudah belum? Kemarin pertemuan kedua saya sudah jelaskan belum? Yang tentang ini Pak, pemaparan materi 10 menit, kemudian penguatan dari mentor 5 menit, kemudian sisanya adalah penguji Pak yang itu. Oke, mungkin hanya penjelasan mentor ya kemarin di pertemuan kedua terkait pergantian-pergantian mentor. Betul? Loh, kok sudah lupa lagi nih teman-teman ini. Saya berusaha mengingatkan lagi sama teman-teman nih. Saya akan jelaskan di pertemuan ketiga ini, sebentar ya. Waduh, ini di hari ini kayaknya berat sekali saya rasa ini. Banyak sekali problem ini yang masuk ini. Saya juga barusan tadi Pak Ikram sudah sampaikan, saya masih teleponan dengan Ibu Kaban, dengan Pak Rahmat juga. Oke, di pertemuan ketiga ini saya coba membahas terkait dengan penjelasan dulu ya, penjelasan terkait dengan persiapan teman-teman semua dalam pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi.
Eh, teman-teman semuanya kan sudah ada coach yang dibagikan. Kemudian pengujinya sudah tahu? Belum, Penguji di Pak. Bangkep sudah tahu belum? Belum ya? Belum, Pak. Bentar, saya coba lihat kan karena kemarin beberapa hari kemarin saya sudah sempat menyusun ya untuk penguji yang ada di angkatan 94. Itu coach yang kelompok 1 ada Pak Abu Bakar ya. Kelompok 2 ada Pak Sigit. Kelompok 3 ada Ibu Aspina. Ini coachnya ya. Betul ya? Oke, di kelompok 1 untuk Pak Abu Bakar itu pengujinya adalah Ibu Kaban, Bu Novalina. Banyak-banyak selamat ya buat kelompok 1 yang tegar dan kuatkan mental kalian. Canda. Bagus kok Bu Kaban. Kemudian yang kelompok kedua itu ada Pak Kabit, Pak Rian, Pak Muhammad Rian, Kabit PKMF, Kabit saya juga. Ya. Dan untuk kelompok 3 itu ada Pak Rukman. Ya. Ada evaluator baru, Pak, memperkenalkan diri. Ini Pak Rian. Nah, ini kan Pak Rian. Ini jadi penguji kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Pak Kabit. Arhan. Saya masih dengan pakaian kantor di kantor, luar biasa. Saya merasa bersalah Ditahan ini. Pak Ikram, nggak boleh pulang sama Pak Ikram saya. Pak Arhan. Ini luar biasa. Luar biasa Pak Arhan. Dilanjutkan Pak Arhan. Pak Arhan, mohon maaf. Saya lanjut lagi. Pak Kabit sehat, Pak Kabit. Sudah makan Pak Kabit? Alhamdulillah. Belum. Pak Ikram belum mau makan. Waduh. Jadi saya nggak bisa makan juga. Pak Ikram tolong ya. Pak Iya, Ikram. siap, Pak. Dikasih makan Oke, dilanjut, Kabit, Pak. Pak Ikram, Dilanjut. jangan sampai sakit Kabit kita. Ya, terima kasih banyak Pak Kabit. Sehat selalu untuk Pak Kabit. Nah, itu Pak Kabit ya, yang akan jadi kelompok penguji kelompok 2 ya. Kemudian di kelompok 3 ini ada Pak Rukman ya. Tadi sudah tahu kan Pak Rian. Pak Rian jadi salah satu penguji ya yang luar biasa, dan Pak Rian juga salah satu coach saya ya. Pak Rian banyak mengajarkan bagaimana teknik-teknik menguji kepada saya juga. Persiapkan laporan kalian ya, persiapkan diri kalian untuk menguasai laporan, terutama teknik komunikasi dengan penguji nantinya. Sebentar. Di pertemuan ini teman-teman sudah bertemu dengan coachnya untuk yang ketiga kali. Ada Pak Rohandi juga nih di kantor. Teman-teman? Belum, Pak. Nanti Belum, besok. nanti besok pagi, Pak. Besok pagi. Belum ya, nanti besok pagi pertemuan terakhir dengan coach masing-masing ya? Iya, Pak. Untuk kelompok Iya, 1, 2, 3. Oke. Iya. Saya ingatkan kembali teman-teman, manfaatkan waktu pada saat bimbingan dengan coachnya. Apalagi ini sudah pembimbingan yang terakhir atau pertemuan yang ketiga dengan coachnya. Jadi pergunakan waktu bertanya apa yang belum kalian pahami, terutama dalam penyusunan laporan. Kelengkapan dalam laporan. Apa saja yang harus kalian penuhi di dalam laporan. Itu kalian tanyakan dengan coachnya masing-masing. Kenapa? Untuk mempersiapkan laporan kalian betul-betul siap diuji, dan mental kalian dan diri kalian untuk diuji. Ya. Waktu pengujian itu hanya 2 JP atau 1,5 jam. Ini sangat singkat, jadi manfaatkan dengan benar. Saya nggak bisa salahin coach saya atau Widya Suara saya, karena bukan dia dibayarkan hanya 2 JP, tidak. Karena padatnya jadwal
dari masing-masing coach, sehingga memang tidak bisa dilebihkan waktunya. Mungkin ada beberapa coach atau widyaswara yang dengan sukarela itu lewat jamnya itu nggak masalah, dan itu mereka ikhlas ya. Tapi saya nggak bisa salahkan ketika sudah waktunya untuk habis dalam coaching, ya dia harus keluar atau berpindah lagi, ya saya nggak bisa salahin. Makanya manfaatkan waktu dengan coach teman-teman semua, ya. Jadi triknya itu, ayo masing-masing kelompok kalian mungkin kongko-kongko, ya, berkumpul, diskusi, apa sih yang belum kalian pahami dari laporan kalian. Kemudian didaftar apa pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kalian nanti ajukan kepada coach ketika bertemu besok. Misal di kelompok 1 ada Pak Sandi, ada Ibu Margaret, ada Bu Erlina, ya. Kemudian ada siapa lagi, Brian. Nah, kalian buat pertanyaan mungkin apa sih yang kalian belum pahami dengan laporan. Kemudian disatukan, disamakan yang memang sama jawabannya, sama pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan dari siapa-siapa saja. Kemudian nanti pada saat ketemu dengan coachnya bertanya. Ya, jangan sampai teman-teman yang nanti akan kesulitan dalam menghadapi ujian seminar rancangan. Terus nanti akan dibagikan jadwal ujian ke teman-teman semua. Ya. Masing-masing kelompok di sini ada berapa total jumlah di sini? 30 berapa? Pak, 30 Pak. 30 pas ya. Berarti di masing-masing kelompok nanti ada 10 orang. Nah, itu nanti akan dibagikan jadwal sama PIC dan evaluatornya. Di sini kan PIC-nya Pak Rahmat ya. Nanti Pak Rahmat akan menyusun dengan Pak Ikram terkait dengan peserta yang akan ujian jadwal. Mulai dari yang pertama sampai dengan yang ke-10. Masing-masing diuji dengan waktu 45 menit. Ya. Alokasi 45 menit itu 10 sampai 15 menit kan akan diberikan waktu untuk pemaparan berupa PowerPoint. Berupa PowerPoint. Kemudian 5 menit akan diberikan kesempatan untuk mentor kalian untuk memberikan penguatan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sisanya 25 menit kurang lebih itu akan dipergunakan sama penguji untuk menguji teman-teman. 45 menit ini tidak mutlak harus 45 menit, bisa kurang, bisa lebih, tergantung dari laporan dan teknik komunikasi teman-teman semua. Makanya saya bilang persiapkan laporan teman-teman semua. Ya. Kemudian saya kasih contoh. Misal di kelompok 1, yang tampil pertama Pak Brian, yang kedua itu ada Ibu Margaret, yang ketiga ada Pak Sandi Juniansah, dan yang keempat ada Pak Putu Widi. Ya. Orang yang tampil pertama, kedua, dan ketiga sudah harus hadir dengan mentornya di main session. Jadi nanti masing-masing kelompok ini ada penanggung jawab evaluatornya. Misal Pak Rahmat nanti pegang di kelompok 1. Di kelompok 2 ada Pak Ikram. Ya. Begitu di kelompok 3 juga PIC-nya ada yang megang. Nah, yang tampil pertama, kedua, dan ketiga sudah harus siap dengan mentornya di main session. Lebih awal. Jangan lagi nanti pada saat mau ujian baru hubungi mentor. Ya. Saya ingatkan kembali, jangan nanti pada saat mau ujian baru hubungi mentor. Kalian sudah harus siap dengan mentornya di main session. Kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan pergantian mentor juga. Jadi persiapkan mentor teman-teman semua. Karena waktu dalam ujian ini tidak lama lagi. Kemudian setelah Pak Brian diuji mulai dari jam 8.00 pagi. Ya, waktu ujian itu jam 8.00 pagi. Waktu Indonesia bagian tengah. Setelah Pak Brian diuji ya selama kurang lebih 45 menit. Setelah selesai, masuk lagi peserta kedua, Bu Margaret misal. Nah, Pak Putu ini pada saat Ibu Margaret sudah masuk, segera menghubungi mentornya
untuk masuk di dalam room main session. Nanti dalam main session itu akan di breakout room sehingga terpisah untuk ruang ujiannya. Nanti teman-teman akan dimasukkan dengan mentornya. Itu. Kemudian ini yang paling penting. Ya. Yang paling penting dalam pengumpulan atau penguploadan laporan teman-teman semua di Collabjar, ya. Jadi semua laporannya diupload di Collabjar. Itu 1 hari sebelum melaksanakan ujian. Misal, teman-teman ini yang angkatan 94 ujiannya hari tanggal 5, misal ya, hari Jumat. Berarti tanggal 4 sudah harus dikumpulkan laporannya. Sudah harus diupload di Collabjar. Ya. Minimal paling cepat jam 12 siang. Sehari sebelum ujian. Paling lambat jam 3 sore. Jangan sampai telat ngupload. Karena bakal kelihatan waktunya. Kapan kalian ngupload. Ya. File yang kalian upload adalah PDF yang digabungkan dengan PowerPoint kalian. Jadi 2 file. File laporan ujian yang sudah kalian PDF-kan, kemudian digabungkan dengan file PPT. Digabungkan juga jadi PDF. PPT-nya atau bahan tayangnya di halaman terakhir ujian. Laporan ujian. Nah, jangan sampai telat. Kenapa? Karena penguji akan membaca dan mempelajari laporannya sehari sebelum ujian. Kalau kalian lambat ngupload, pengujinya lambat periksa, saya takutnya jadi bermasalah nantinya pada saat kalian ujian. Ya. Kadang penguji mut-mutan. Ya. Kalau dia udah kecewa di awal, ini kenapa pesertanya belum mengumpulkan? Ini kan waktunya ngumpul. Dia kok belum ngumpul? Wah, kalau sampai seperti itu, begitu diuji, kalian juga bermasalah dengan laporannya ataupun teknik komunikasi, ya wassalam. Pasti akan berpengaruh dengan nilai kalian. Nilai penguji itu mutlak ya. Tidak bisa diganggu gugat. Oke. Kemudian teman-teman, sekali lagi persiapkan diri kalian. Ini penguji yang menguji kalian nanti bukan penguji yang baru sekali 2 kali menguji. Yang ini memang betul-betul sudah beberapa kali, apalagi Pak Kabit, apalagi Bu Kaban tuh jam terbangnya, wah nggak bisa ditanya lagi. Ya. Sebelum saya jadi penguji, Pak Kabit sudah jadi penguji. Sebelum saya jadi penguji, Bu Kaban juga sudah jadi penguji. Jadi tingkat pengalaman memang sangat tinggi. Jadi jangan sampai laporan kalian tidak siap. Terutama teknik komunikasi ketika kalian dijawab, dikonfirmasi, tolong dijawab. Jangan kebanyakan diam. Oke. Mentornya mulai dari sekarang pastikan kembali untuk bisa hadir mendampingi teman-teman. Ya, jangan sampai tidak didampingi oleh mentor. Kemarin di pertemuan kedua sudah saya jelaskan kan. Fatalnya ketika kalian tidak didampingi itu adalah penundaan. Dan jangan sampai kalian tidak mengikuti seminar rancangan aktualisasi karena ini sudah ada beberapa pengalaman yang kita dapatkan. Saya tidak perlu sebutkan kabupatennya. Itu saya pastikan tidak lulus pesertanya. Alhamdulillahnya. Ya. Oke, sampai sejauh ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Ya, silakan Pak Peri. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mohon izin bertanya terkait dengan laporan yang akan diupload di LMS Collabjar. Itu yang saya perlu tanyakan terkait dengan kelengkapan laporan rancangannya. Di situ yang saya lihat ada
lembar persetujuan dari coach dan mentor. Apa 1 hari sebelumnya itu harus dipastikan sudah lengkap tanda tangan atau tidak? Hanya itu saja, Pak. Makasih. Oke, karena bicara terkait dengan kelengkapan, ini semestinya menjadi struktur atau sistematika ini menjadi sistematika penulisan juga, ya, kelengkapan. Saya jelaskan dulu, ya. Jangan sampai kalian mengumpulkan laporan yang tidak lengkap. Karena ada beberapa peserta yang biasa saya uji itu hanya kumpulkan sampulnya saja langsung di bab 1. Tanpa ada kata pengantarnya, tanpa ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambarnya. Ya. Kalau persetujuan sudah pasti ada. Termasuk daftar pustaka di belakang, atau bahkan lampiran yang ingin kalian lampirkan, mungkin alat analisisnya, atau kalian ingin tempatkan dia di alat analisisnya di bab 1, itu bisa juga. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini sudah harus ditandatangani oleh mentor dan coach-nya sebelum kalian upload di Collabjar. Jangan sampai yang upload di Collabjar yang belum ada tanda tangan sama sekali. Nah, ada yang bertanya, Pak, kami jauh, Pak, dengan mentor. Pak, kami jauh dengan coach. Satu hal, ya. Kalau kalian berjauhan dengan mentornya, ya, kirimkan soft file laporan teman-teman semua, kirimkan lembar persetujuannya, kemudian sampaikan, Pak, bisa ditempelkan tanda tangannya di lembar persetujuan atas sepengetahuan dari mentor kalian. Kalau mentornya nggak TBC, ya bagus, dia bisa nempelkan sendiri. Tapi kalau mentornya TBC, ya kalian harus meminta izin sama mentornya untuk menempelkan tanda tangannya. Kalian sendiri yang tempelkan. Tapi harus ada sepengetahuan dari mentornya. Jangan sampai tidak ada pengetahuan dari mentor, kalian tiba-tiba tempelkan, kemudian itu bermasalah di ujian, kalian terancam tidak akan lulus. Karena itu merupakan pelanggaran sedang, bahkan keberat. Nah, begitu juga dengan coach-nya. Kalian kan berjauhan dengan coach, ya. Nah, jangan sampai ada coach mengatakan saya mau tanda tangan nanti kalian ke Palu. Nah, ada lagi seperti itu. Itu segera laporkan kepada PAC-nya atau langsung WA ke saya. Japri saya. Kalau ada coach-nya seperti itu. Siapapun itu. Ya. Kalian kirimkan laporan dan lembar persetujuan. Biasanya coach-nya akan menempelkan tanda tangannya di lembar persetujuan. Pastikan itu tertanda tangan oleh coach-nya. Ataupun coach menyuruh kalian, silahkan tempelkan tanda tangan saya. Yang penting ada sepengetahuan dari coach-nya. Dan sudah diperiksa oleh coach-nya laporannya. Sudah disampaikan juga berikut dengan lembar persetujuannya. Boleh. Jangan sampai kalian menempelkan sendiri. Karena ada kejadian seperti itu langsung ditunda di tempat ujiannya. Ya. Itu dia, Pak Peri. Jelas, Pak Peri? Ya, ya. Siap. Makasih, Pak. Oke, ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Atau sampaikan, mungkin kalian terkendala dengan beberapa video surah kami mungkin ada, atau coach kami, atau evaluator kami, atau bahkan PAC-nya. Silakan sampaikan ke saya, mumpung kalian bertemu dengan saya. Ya. Silakan kalian keluarkan unek-unek kalian. Mungkin ada yang bermasalah dalam beberapa hari ini absen, penugasan, kehadiran. Ini berapa orang, masih banyak yang belum hadir ini. Masih 1 orang kalau nggak salah ini yang belum hadir.
Jadi catat ya Pak Kram, serta yang tidak hadir teman kita malam hari Siap, ini. Pak. Saya justru suka nih kalau ada yang nggak hadir pada saat pertemuan saya. Di pertemuan lain dia boleh, mungkin masih lolos. Kalau di pertemuan saya itu nggak akan lolos. Jangan sampai saya bahas itu di rapat evaluasi kelulusan. Kemarin kita rapat evaluasi kelulusan, ada beberapa peserta yang saya mentokkan nilai sikap perilakunya. Saya masih pertimbangan dengan beberapa hal. Ya, untungnya tidak terlalu parah. Dan itu standar 70,01 di nilai sikap perilakunya. Pasti akan berpengaruh di penilaian-penilaian lainnya juga. Terutama di rekapitulasinya nantinya. Ada lagi yang ingin kalian sampaikan? Silakan sampaikan ke saya. Tidak usah segan ataupun takut. Ada? Silakan. Ada masalah, problem kalian? Atau ada pertanyaan lainnya? Karena tadi sudah saya sampaikan di pertemuan kita yang ketiga ini, saya tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar karena memang di pertemuan kita yang pertama, kedua itu sudah tersampaikan semuanya. Di pertemuan kita yang ketiga ini saya memastikan bahwa kalian semuanya bisa memenuhi setiap aspek-aspek penilaian, terutama di aspek sikap perilaku. Ada problem, kendala, masalah yang harus kalian ceritakan? Silakan. Ada? Tidak ada? Laporan aman? Siap ujian? Ini kalau ditanya ada yang ada enggak kalian masalahnya? Begitu ditanya laporan aman, kalian siap ujian, baru pada senyum-senyum, ketawa-ketawa. Moga-moga ya ketawa-ketawanya ini, senyum-senyumnya ini betul-betul senyum siap pada saat diuji. Jadi setiap peserta itu paling takut dengan Ibu Kaban. Ya, saya kasih sedikit motivasi buat kalian. Atau setiap peserta itu paling takut ketemu dengan saya. Apalagi kalau saya uji. Bentar. Jadi peserta itu yang pertama takut dengan Ibu Kaban kalau Ibu Kaban jadi pengujinya, atau takut dengan saya, atau takut dengan Pak Kabit kalau diuji. Wah, ini penguji-penguji serem semua katanya. Ya. Saya kasih penyemangat buat kalian. Jangan pernah takut dengan orang yang kasih saran masukan banyak sama kalian. Kenapa? Berarti dia perhatian dengan teman-teman semua. Supaya teman-teman pada saat aktualisasi itu terarah. Ya. Dan meminimalisir kesalahan di dalam laporan. Membuat laporan kalian itu mendekati kata sempurna. Saya justru senang kalau saya banyak dikoreksi sama Ibu Kaban misal, atau sama Pak Kabit. Saya justru senang. Kenapa? Karena buat kebaikan saya dong. Saya nggak pernah takut salah. Tapi yang saya takut itu saya mengulang kesalahan yang sama. Seperti itu. Jadi kalian sebenarnya jangan pernah takut atau khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan penguji. Kemudian dengan begitu banyaknya saran masukan di dalam laporan teman-teman semua. Justru enak dong. Ya kan? Kalian dikasih saran masukan, dikasih arahan, kalian catat, kalian perbaiki, selesai.
Begitu aktualisasi, kalian terarah. Apa yang kalian akan kerjakan, kegiatannya, tahapannya seperti apa, penerapan nilai-nilai dasar profesi SN-nya harusnya seperti apa. Bukan hanya penetapan nilai-nilai dasar profesi SN yang asal-asalan tanpa proses analisis. Yang kira-kira dalam tahapan ini, kira-kira apa sih nilai yang bisa saya terapkan? Masa iya cuma 2-3 nilai saja? Banyaknya nilai ya di agenda 2 itu, masa tidak ada yang lebih dari 4-5 nilai? Kan seperti itu. Jadi jangan pernah takut. Saya biasanya sampaikan ke peserta, kalian takut ya kalau diuji Bukaban? Iya Pak, kita takut Pak, kita tegang Pak. Kalian cuma diuji yang ujiannya itu total menitnya itu 45 menit. Yang digunakan oleh Ibu Kaban hanya sekitar 20-25 menit. Bahkan hanya 10-15 menit kadang Ibu Kaban memaksimalkan waktu. Gimana dengan kami yang di BPSDM yang sudah 2 tahun lebih itu tiap hari diuji sama Ibu Kaban. Dia langsung diam. Wah, maksudnya ya iya. Pesertanya takut kalau diuji Ibu Kaban. Padahal Ibu Kaban mengarahkan ke hal yang baik, memberikan saran masukan, ya, mengarahkan bagaimana baiknya. Udah takut, saya justru senang. Saya itu kalau sehari nggak dikasih saran masukan sama Ibu Kaban itu gimana ya? Begitu juga dengan Pak Kabit. Kalau Pak Kabit nggak bisa kasih saran masukan dengan pimpinan, wah kayak gimana gitu ya. Terkadang saking seringnya kita diberikan saran masukan, kita seakan-akan minim saran masukan. Kenapa? Karena kita sudah kerjakan semua. Sampai kita merindukan saran masukan itu. Wah, apalagi ya saran masukannya. Apalagi ya. Karena saking seringnya kita diberikan saran masukan, diarahkan, akhirnya kita minim untuk saran masukan itu. Bahkan sudah tidak ada sama sekali. Karena itu tadi yang saya bilang, kita sudah terarah. Ya. Oke, ada lagi yang ingin kalian sampaikan? Mudah-mudahan dari penyampaian saya ini, kalian sudah semangat. Jangan sampai kena mental. Ya, di angkatan 93 kemarin begitu saya sampaikan, waduh Pak, kayaknya saya kena mental nih Pak. Kenapa? Iya, penguji saya buka benar. Terus? Mudah-mudahan di angkatan 94 nggak kena mental. Ya, saya nggak mau cerita lagi pengalaman saya ketika saya bertemu Ibu Kaban pada saat Ibu Kaban menguji. Saya nggak mau lagi. Nanti takutnya kalian juga kena mental. Ya, pasti bakalan berbeda. Ketika Ibu Kaban, pasti Ibu Kaban tahu, penguji-penguji lain tahu. Saya juga pun tahu. Pak Kabit pun tahu bagaimana porsi untuk menguji teman-teman pelatihan dasar. Dan nggak seseram pada saat kalian ujian skripsi. Ya, pastinya. Kalian santai saja, rileks saja, lepas beban, jangan tegang. Ya, jangan gugup. Santai, anggap kalian sedang berdiskusi saja. Sedang berkonsultasi. Kalau mau cerita ujian skripsi, wah saya paling ngeri nih. Pada saat bimbingan, dari 115 kurang lebih halaman skripsi saya, rancangan, itu yang dicoret 65 lembar. Jam 4 sore saya bimbingan, ditunggunya besok jam 4 sore perbaikan. Ya, saya dalam hati saya sarap kayaknya nih, dosen bimbingan satu saya ini. Hanya dia kasih waktu 24 jam dengan 65 lembar yang dia koreksi. Saya sampai ngomong gitu dalam hati, kayaknya sarap nih orang. Saya tetap semangat saja, tetap positive thinking lah. Ya sudahlah, mungkin ini demi kebaikan saya. Saya begadang, itu dengan kurang lebih 20 buku ya di kiri saya, dengan komputer yang 24 jam, dengan beberapa bungkus asap yang menemani saya pada saat itu.
Jelas harus saya butuhkan itu ya. Kalau yang ahli isap itu pasti sudah tahu itu. Tanpa adanya asap di samping kita itu ilham itu tidak akan pernah masuk ya. Jadi saya begadang dan alhamdulillahnya 24 jam tidak tidur. Pas jam 4 sore laporan saya siap. Begitu saya datang, dia cuma ngangguk-ngangguk, dia berikan tanda tangan. Begitu saya ujian, itu dia nggak nguji saya lagi. Tidak ada pertanyaan sama sekali. Kenapa? Karena semuanya sudah saya penuhi di koreksiannya. Karena itu, saya positive thinking saja. Walaupun saya mengumpat dalam hati, ya, siapa sih yang tidak mengumpat ya, di dalam hati? Ini 115 halaman kurang lebih. Yang dicoret, itu bukan coretannya bukan kecil-kecil ya. Itu coretannya full 1 halaman. Ya. Tidak ada catatan yang diberikan di coretannya, dia hanya dengan kata-katanya saja. Jadi saya menyimpan dan menangkapnya saja. Oh, ini yang dia inginkan dari halaman per lembar ini, halaman ini, halaman ini. Dia memastikan bahwa saya betul-betul membuat laporan itu. Itu ujian ya saya menguasai halaman per halaman pun saya menguasai. Semoga dari cerita saya teman-teman bisa juga seperti itu. Bahwa laporan yang kalian buat memang betul-betul yang kalian buat, bukan hasil copy paste terutama ya. Ini biasanya saking malasnya copy paste tinggal ganti sekolah Kalian jangan kira penguji tidak baca. Ya. Jangan pikir penguji itu baru dapetin laporan kalian saja yang ini. Itu ratusan peserta sudah dihadapin dalam ujian. Jadi penguji pasti sudah tahu. Ini hasil copy paste pastinya. Apalagi masih ada mungkin aturan-aturan yang usang. Kalian cantumkan, wah ini pasti copy paste. Ya. Oke. Mungkin dari penjelasan saya, cerita saya, ada yang ingin kalian tanyakan terkait dengan progres pelatihan kalian ini? Kesiapan ujian kalian gimana? Sudah sampai sejauh mana? Berapa persen? Oke, ada yang ingin kalian sampaikan? Tidak ada. Berarti insya Allah siap semua ini. Untungnya di angkatan 94 saya tidak masuk penguji. Karena memang sengaja pada saat saya menyusun untuk menyampaikan sama Pak Kabit, menyampaikan sama Ibu Kaban, nama saya tidak saya selipkan di angkatan 94. Karena kalian hari Jumat kan? Ujiannya? Iya, Pak. Iya, Pak, di hari Hari Jumat kan? Oke. Iya, Pak. Karena di hari Jumat Pak, itu tanggal saya 5. pengennya agak longgar waktu saya ya. Saya masih banyak yang harus saya selesaikan pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi saya absen dulu di hari Jumat ujiannya. Makanya nama saya tidak selipkan di angkatan 94. Ya, saya hanya selipkan Bukaban, Iya, hari Pak Jumat tanggal 5, Pak. Kabit. Tanggal 5 kan, hari Jumat kan. Saya sampaikan cemungut saja. Cemungut, Kakak. Ya. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Sampaikan. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita yang ketiga. Ini kalau sudah dibilang mau diakhiri pertemuan ketiga ini, sudah langsung perbaiki tempat duduk. Hep, Paran udah mau selesai nih. Nih, belum lagi matanya nih, sudah pada sayup-sayup. Aduh. Ada lagi problem, masalah kalian yang kalian hadapi? Adakah?
Istri saya menyaut itu. Dia bilang ngantuk tuh kayaknya peserta Kak. Lapar mungkin. Ayo, peserta yang lain boleh bertanya biar tahu, biar ada gambaran bagaimana itu ujian. Ayo. Saya heran di angkatan 94 disuruh bertanya ada yang mau bertanya. Aduh, Berarti sudah paham semua nih. Berarti sudah siap. Saya anggapnya gitu aja. Diam itu berarti udah siap. Nah, ada Pak Brian. Silakan Pak Brian. Mohon izin Pak, terima kasih atas Iya, kesempatan silakan. yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya Pak, di saat kita melaksanakan evaluasi rancangan aktualisasi pada hari Jumat, di situ kan mentornya kita ikut hadir. Untuk segala kesiapan untuk mentor, apa yang harus kita beritahu kepada mentor agar dia siap sedia dalam mengikuti rancangan evaluasi, Pak. Terima kasih. Oke. Kemarin sudah belajar terkait dengan etika dan etiket. Ada teknik komunikasi, itu yang pertama. Ada teknik komunikasi yang kalian pelajari. Bagaimana kalian pada saat bertemu dengan atasan kalian. Ya. Ada sopan santun di situ. Pastikan dari sekarang. Mohon izin, Bapak, Ibu, mentor, dalam hal ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kesiapan saya untuk mengikuti seminar rancangan aktualisasi. Ya. Pemastian ini saya lakukan untuk kesiapan apakah Ibu, Bapak bersedia mendampingi saya pada saat seminar. Dengan rincian jadwal yang saya berikan kepada Bapak. Estimasi waktu ujian saya, misal jam berapa. Namun panitia sudah mengarahkan bahwa kita harus lebih cepat hadir Pak, Ibu di Zoom meeting. Untuk itu mohon kesediaan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kesiapan apa yang harus disiapkan, kalian siapkan. Ini mestinya mentor yang ditanyakan. Kalian sampaikan bahwa pada saat nanti ujian, Bapak Ibu mentor hanya dimintakan terkait dengan mungkin sedikit saran masukan terkait dengan kegiatan saya ataupun memberikan penguatan. Ya, tapi bukan nguji, sampaikan kepada mentornya. Karena waktu yang diberikan hanya kurang lebih 5 menit. Mungkin nanti kalian sampaikan ke mentor, mungkin diawali dengan kaitan dengan isu kalian, ya, memberikan gambaran singkat dulu terkait dengan kondisi yang ada di masing-masing instansi kalian, unit kerja kalian, kemudian memberikan dukungan terkait dengan kegiatan aktualisasi yang akan kalian laksanakan selama kurang lebih 30 hari kerja. Mungkin itu yang harus kalian persiapkan dan sampaikan kepada mentornya. Jelas? Pak Brian? Ya, siap, jelas. Terima kasih, Pak. Oke. Paham ya terkait dengan penjelasan saya? Kalau masih ada yang kurang, silakan ditanyakan lagi. Kalau masih ada yang kurang, mungkin masih butuh topping. Pak, pakai telur, Pak. Sama tambahin daun bawangnya. Biar jadi martabak. Ada lagi? Jelas ya, Pak Brian? Yang lain? Ada yang ingin kalian tanyakan? Jelas, Pak. Tidak ada ya? Mudah-mudahan diam kalian ini diam betul-betul paham dan betul-betul siap. Itu harapan saya. Karena ada 2 tipe diam. Ya. Mending memilih diam timbang mau bertanya, atau diam dia sudah paham dan dia sudah siap. Baik, Gede. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Selamat malam Pak, izin bertanya Pak. Pertanyaan saya Pak, untuk mengingat waktu pemaparannya kan hanya 10 menit Pak ya kurang lebih.
Kalau boleh tahu Pak, poin-poin apa yang perlu dibuat di PTT-nya Pak supaya lebih mengarah langsung ke. Kemudian yang kedua Pak, eh, jadwal ujiannya kapan ya Pak ya boleh kita bisa dapatkan supaya bisa dikonfirmasi ke mentor Pak, mengingat mentornya saya agak susah dihubungi Pak. Terima kasih Pak. Oke, sekarang tanggal 2. Terus tanggal 3 udah Rabu ternyata. Kalian udah nggak lama lagi nih. Dari Jumat. Oke, Pak Ikram tolong disampaikan ke Pak Rahmat ya. Untuk segera membuatkan jadwal. Karena kayaknya sudah disusun sama Pak Rahmat tuh. Karena sudah beberapa hari lalu saya sudah sampaikan terkait dengan nama-nama penguji. Ya, mudah-mudahan kalian segera mendapatkan. Besok harus kalian dapatkan sih mestinya. Silakan sampaikan ke Pak Rahmat. WA saja Pak Rahmat. Mohon izin Pak Rahmat, kami meminta jadwal ujian kami, mengingat waktu ujian kami sedikit lagi, sebentar lagi. Ya, semalam kami dengan Pak Arhan sudah ditanyakan dan Pak Arhan menyampaikan untuk ditanyakan ke Pak Rahmat. Seperti itu. Kemudian untuk pemaparan ya, pada saat pemaparan, apa saja sih yang nanti akan kalian sampaikan? Ini bagus. Ini hampir setiap angkatan tanyakan itu. Dari tadi saya tunggu itu. Saya pikirnya kalian sudah paham. Ternyata ada Pak IGD yang membuka pertanyaan itu. Ya. Tidak perlu panjang lebar kalian pemaparan. Apalagi ini kan bentuknya PowerPoint. Kemudian waktu kalian hanya 10-15 menit. Terkadang penguji merasa bosan dengan pemaparan yang begitu lama. Ya. Di pemaparan atau PowerPoint kalian cukup tampilkan beberapa isu yang muncul. Ini yang umum ya, pemaparan yang umum. Beberapa isu yang muncul, kemudian kalian menggunakan alat apa, sehingga muncul satu isu yang kalian harus selesaikan. Kemudian muncullah sebuah gagasan pemecahan isu untuk memecahkan isu tersebut. Dari isu tersebut, kalian buat beberapa kegiatan. Misal ada 7 kegiatan. Di 7 kegiatan, kalian buat tahapan-tahapannya dengan kontribusi terhadap mata pelatihan atau nilai dasar profesi SN-nya. Seperti apa? Kemudian jangan lupa output-nya. Jangan lupa kontribusi terhadap visi misi, penguatan nilai organisasi. Itu saja intinya yang di dalam tabel rancangan. Nah, itu umumnya. Ya. Biasanya ada penguji yang meminta segera untuk pemaparannya karena laporannya juga sudah saya baca kok. Kalau saya seperti itu. Saya nggak tahu dengan penguji-penguji lain, Bukaban, Pak Kabit, seperti apa. Ya. Semakin cepat kalian pemaparan, semakin bagus. Biasanya, saking lamanya itu, udah capek sendiri penguji. Ini apa saja yang dia sampaikan nih. Belum lagi dia bacanya kayak rel kereta api. Ya, tidak terarah. Seperti itu. Jadi poin-poinnya saja yang kalian sampaikan, intinya. Ya, kalau saya biasanya saya minta langsung gagasan pemecahan isunya apa kalian sebutkan. Kemudian ada berapa kegiatan, berapa tahapan, itu aja yang kalian sampaikan. Untuk nilai-nilai sudah saya analisis di dalam laporan kalian. Ya, biasanya coach-nya menyampaikan, tolong ya untuk keterkaitan atau kontribusi terhadap nilai dasar profesi SN itu minimal 3 ya, 3 nilai. Wah, dimasukkannya betul-betul 3 nilai sama peserta. Kalau saya disampaikan seperti itu, minimal 3 nilai ya. Saya buatnya itu minimalnya dikali 2, berarti 6 nilai minimal. Berarti angka minimal saya 6 itu standar di mata penguji. Saya harus buat lebih dari 6. Ketika penguji sampaikan minimal 3 kegiatan,
pesertanya malah buat cuma 4. Ya kan seperti itu kan biasanya coach-nya mengarahkan kan. Kalau saya disampaikan minimal 3 kegiatan, saya buatnya dikali 2 lagi. Minimal kegiatan saya berarti 6. Selama itu betul-betul menghasilkan output yang bisa menyelesaikan gagasan pemecahan isunya. Menyelesaikan isunya dari gagasan pemecahan isu tersebut. Minimal 6 berarti wah rendah dong sama penguji. Wah saya harus buat lebih dari 6. Yang penting relevan. Kalian harus bisa membedakan antara kegiatan dan mana tahapan. Kemudian disampaikan lagi sama coach-nya. Di masing-masing kegiatan harus minimal 3 tahapan ya. Wah dibuatnya betul-betul 3 tahapan. Padahal masih banyak tahapan yang dia lewati dari sebuah kegiatan tersebut. Seperti itu. Itu gambaran serta yang beberapa sekian yang sudah saya uji. Mudah-mudahan di angkatan 94 nggak ada yang kayak gitu. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Jelas ya pertanyaan yang saya jelaskan? Ada lagi yang ingin teman-teman tanyakan? Jelas? Pak Sandi sudah lihat jam. Sabar Mas Sandi, masih jam 9. Dia pikirnya saya tidak lihat ini. Ini semua peserta kelihatan di layar saya ini. Kalian mau nengok kemana saya lihat ya. Dia bilang layar saya ini lumayan gede. Ya. Tapi pengen yang lebih gede lagi. Mudah-mudahan ada rezeki. Amin. Saya bisa ganti yang mungkin yang 55 inci. Biar bulu hidung kalian atau peserta itu bisa kelihatan ke saya. Kalau ini saya mungkin masih melihat jerawat yang kecil-kecil, yang besar-besar. Nanti kalau saya dapat rezeki mungkin saya ganti yang 55 inci. Biar bulu hidungnya Pak Sandi juga nanti kelihatan ketika bergetar-getar. Apalagi pada saat dia gelisah itu. Dia selalu melihat jam. Kenapa Pak Sandi? Janjian ya? Dengan siapa janjian? Ada janjian? Tidak, Pak. Pak Sandi sudah menikah? Sudah, Pak, sudah. Sudah? Ya, Pak. Mungkin itu kode dari samping. Jam-jamnya. Ya, makanya Pak Sandi sudah boleh lihat jam. Terus gelisah sendiri dia. Jadi gelisah itu ada kepanjangannya ya. Ini candaan ya. Jangan dimasukin di hati. Jadi gelisah itu candaannya geli-geli sedap. Kayaknya Pak Sandi terjadi gelisah. Yang lain ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Ini kalian harus dicandai dengan seperti ini ya. Karena ini jam-jam rawan. Bukan jam-jam rawan pencuri atau perampokan, tidak. Jam-jam rawannya mata mengantuk. Itu biasanya sudah bergelantungan tuh. Ayo, tutup mata kalian. Ayo. Jadi malam-malam begini saya harus selingi dengan lelucon. Saya aslinya suka ngelawak juga ya. Suka lucu-lucu juga. Ya, tapi lebih banyak menakutkannya kalau peserta sampaikan. Begitu juga tadi pada saat penutupan Kota Palu ya. Jadi mungkin peserta kota itu dari 5 angkatan hanya melihat saya dari layar Zoom. Begitu, tapi mereka sudah sempat ketemu klasikal pada saat itu emosi. Begitu tadi penutupan mereka sampaikan sama saja menakutkannya Pak Arhan. Mau di Zoom ataupun secara langsung sama saja kata mereka. Tapi saya bilang, "Loh saya ini santai-santai saja." Dia bilang mau minta foto saja dengan Bapak rasanya segan. Loh kenapa harus sampaikan seperti itu? Ayo ajak saya kalau mau foto silakan. Nggak usah sampaikan takut-takut dulu. Alasan kalian ini. Ya udah baru foto. Oke, ada lagi penyampaian, pertanyaan?
Asal jangan kegelisahan. Wah, ini yang bahaya. Pak Sandi, tidak ada kode kan di samping? Tidak ada kan? Tidak ada, Pak. Oh, Saya tidak ada. mau bertanya, Pak, Alhamdulillah. sedikit, Pak. Ini, Ya, Pak, silakan. mengenai ini, Pak, biasanya penguji itu yang ditanya-tanyakan oleh penguji kepada peserta itu apa ya, Pak, di dalam ujian? Nah, ini Pak Sandi ini apa? Ininya unitnya. Guru. Pak, guru, Pak. Nah, oke. Kebetulan sekali. Ya memang Pak Sandi ini kayaknya tampang lekos. Bukannya Pak Sandi ya. Jadi kalau saya biasa ke Luwuk, ke Bangkep, itu biasanya kata yang paling sering saya dengarkan. Karena saya sering main-main ke Luwuk. Ya, balik kos ngana. Balik kos, ya. Jadi ini guru ini terbiasa dengan kisi-kisi. Kan saya tanya unitnya apa guru? Oh, terbiasa dengan kisi-kisi. Pak, apa sih yang biasanya ditanya sama penguji? Nah, dia minta kisi-kisi itu. Kisi-kisi itu indikator-indikator yang harus dipahami. Kalau guru biasa pemahamannya di soal. Kalau anak-anak kisi-kisi itu bagian dari jawaban. Ya, padahal bukan seperti itu. Hanya indikator dalam pembuatan soal. Apa saja poin-poinnya. Sekali lagi itu tergantung dari laporan kalian. Terkait dengan kelengkapan sistematika, kemudian kegiatan kalian apakah relevan, antara kegiatan, beberapa kegiatan, itu relevan nggak menyelesaikan isu. Ya. Kalau guru itu kebanyakan ngambil metode atau media pembelajaran itu di K13, kurikulum 2013 revisi 2018. Ya kan? Terakhir revisi 2018, saya belum dapat revisi terbarunya sih. Kalau K13. Mungkin teman-teman guru ada revisi terbaru dari K13, kurikulum 2013, atau yang terakhir cuma 2018. Karena saya baru tamatnya di 2018. Kalau ada yang terbaru berarti saya belum update. Nah, kemudian antara kegiatan dan tahapan. Apakah relevan juga? Misal, nah ini Pak Sandi sudah senyum-senyum. Misal, tahapan persiapan. Apa saja di tahapan persiapan itu? Bla 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 bla. Saya tidak bisa terlalu jauh karena ini ranahnya dari coach. Nanti saya menyalahi wewenang saya ataupun saya terlalu jauh menjelaskan yang bukan kewenangan saya atau bukan ranah saya. Kalau penguji juga sebenarnya apa ya? Melihat kelengkapan laporan kalian dan teknik komunikasi kalian saja. Kalau kalian mau nanya ke saya selaku penguji, wah itu dari cover sampai dengan lembar terakhir, itu tidak akan luput dari koreksian saya. Biasanya saya koreksi. Ini karena saya bilang berbeda-beda ya antara penguji satu dengan yang lain. Nggak bisa disamakan. Ya, kalau saya lebih ke detail laporannya, kelengkapannya. Ada yang fokus untuk kegiatannya saja. Ada yang beberapa mungkin terlewat. Seperti itu. Jadi berbeda-beda. Kalau mau tanya trik-triknya sama saya, wah kalian nanti jadi bingung sendiri. Ya. Apalagi Pak Sandi minta kisi-kisinya ke saya, waduh. Kalau dapat pengujinya saya, wah dengan minimal 18 catatan, wah kalian pusing sendiri nantinya. Kalau saya yang pertama kali saya koreksi adalah cover. Covernya itu aja, hitam putih dari dulu. Ya, saya biasa mintanya, coba desain sebuah satu cover yang satu angkatan, yang menciri khaskan angkatan kalian. Ya kan? Jadi begitu orang lihat cover
laporan kalian, oh ini angkatan 94. Oh ini angkatan 9 berapa? Yang tidak hanya hitam putih terus dari dulunya. Banyak menentang saya terkait correction saya itu. Katanya ini kan laporan ilmiah. Saya bilang carikan saya aturannya. Untuk tidak merubah cover. Nggak ada juga. Nah sama seperti background kalian ini. Background kalian kalau saya koreksi ini salah. Ya. Ketika menggunakan dua logo, ya apalagi kerjasama, logo daerah itu sebelah kiri kabupaten, logo provinsi sebelah kanan. Ya kan? Itu kalau correction saya. Detail. Kalau ada dua logo, ya, sifatnya kerjasama. Logo kabupaten itu sebelah kiri, logo provinsi sebelah kanan. Biasa saya koreksi kata pengantar. Kata pengantar kenapa kok pejabat yang mau di nomor satukan? Kenapa bukan orang tua kalian? Kalau kalian menyusun skripsi, tesis, itu selalu orang tua di yang pertama. Yang kedua baru pejabat-pejabat lain. Misal Pak Bupati, kemudian BPSDM, Kepala BPSDM, BKPSDM, coach, mentor, penguji, dan lain-lain. Pastikan semuanya ada tanggal. Itu biasanya kalau saya. Saya orangnya detail, harus lengkap. Lembar persetujuan kalau nggak ada tanggal, saya pertanyakan, berikan tanggal dong. Kalian tanda tangan kapan? Berikan tanggalnya. Itu kalau saya, kalau kalian minta saya yang jadi penguji, ya saya seperti itu, detailnya seperti itulah. Seperti daftar isi. Daftar isi bukannya saya banyak mau, ataupun banyak ininya selaku penguji. Biasanya saya minta di setiap babnya itu di bold. Kenapa? Untuk supaya tampak ini beberapa. Kemudian di daftar isi itu kalau bisa di hyperlink. Kalian tahu hyperlink? Begitu kita klik, kita langsung ke halaman yang kita tuju. Kenapa? Karena ini sifatnya soft file, bukan hard copy. Kalau hard copy nggak perlu, tinggal buka, lihat halaman berapa scan. Karena ini sifatnya soft file, ya untuk memudahkan penguji atau pembaca ya tinggal klik aja, langsung hyperlink. Caranya juga mudah kok, nggak susah. Biasanya seperti itu kalau saya. Kemudian masuk lagi bab 1. Makanya saya kalau jadi saya ketemu saya di ujian ya seperti itu saya. Mulai dari bab 1 lagi saya koreksi susunannya bla 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 sampai dengan terakhir. Seperti itu Pak Sandi. Itu kisi-kisinya saja. Nanti dengan pengujinya masing-masing. Saya cuma ingatkan style penguji itu berbeda-beda. Ya. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Stylenya berbeda-beda. Saya nggak tahu apa yang mau ditanyakan nanti sama penguji 1. Saya nggak tahu apa yang mau ditanyakan sama penguji 2. Nggak tahu. Ya. Biar tidak ada clash di antara penguji seperti itu. Tapi kami punya satu kesepakatan di antara penguji bahwa sistematikanya itu seperti ini, susunannya seperti ini. Meskipun tidak ada sistematika baku ya. Kalaupun tidak sesuai dengan sistematika yang sudah kita sepakati, ya susunannya atau unsur di dalam laporan itu terpenuhi. Jadi seperti itu. Tidak harus dia harus sesuai urutan, tidak. Jelas ya, Pak Sandi? Jelas, Pak. Nah, nanti lebih jelasnya lagi, lebih terperincinya lagi karena Pak Sandi ini kelompok 1 dengan Ibu Kaban. Nanti tanyakan langsung sama Ibu Kaban sebelum diuji, Bu, kira-kira apa saja yang mau ditanyakan ke saya nih, supaya saya lebih siap. Makanya saya bilang tadi banyak selamat ya untuk kelompok 1. Kenapa saya beri selamat seperti itu? Bukannya saya ngejek kalian kelompok 1. Kenapa? Kalian mestinya bersyukur. Karena Ibu Kaban langsung yang uji kalian. Jarang-jarang loh. Orang banyak kan nggak mau dengan Ibu Kaban. Ya, kalau saya sebenarnya bersyukur. Kenapa? Semakin banyak koreksi atau saran masukan yang diberikan
pada saya makin senang. Begitu saya aktualisasi, wah saya terarah dong. Apa saja yang saya mau lengkapi. Jelas ya? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, saya cuma satu kata, cemungut kakak. Yang spesial ininya untuk kelompok 1 sih. Kalau kelompok 2, kelompok 3 mungkin hanya pakai tambahan telur. Kalau kelompok 1 itu ada tambahan sambelnya, ada daun bawangnya mungkin ya. Jadi lebih komplit lah. Tapi jangan salah, kelompok 2 juga seperti itu. Ya. Kabit saya itu orangnya pada saat menguji, dia juga teliti. Ya. Saya banyak belajar dari Pak Kabit. Dari saya pertama kali jadi penguji, yang pertama kali ajarkan saya adalah Pak Kabit. Kemudian saya berguru ke perguruan tingkat tinggi, langsung sama gurunya, Bu Kaban. Ya. Bayangkan ketika saya berguru itu rasanya pengen kencing di celana. Dan beberapa kali saya sit in ketika ibu menguji, saya duduk baik di depannya ataupun satu ruangan. Seperti itu. Kemudian saya juga punya penguji, punya coach Pak Bakti. Banyak coach saya. Jadi coach saya itu ada beberapa, 3. Bu Kaban, Pak Kabit, sama Pak Bakti. Karena penguji-penguji inilah yang pertama. Ya. Yang lebih mahir pertamanya. Saya baru belajar berjalan waktu itu. Oke, ada lagi yang ingin kalian tanyakan atau sampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita yang ketiga. Kalau sudah dibilang begitu lagi, sudah senang lagi nih. Bu Margaret dari tadi senyum-senyum. Begitu saya bilang, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita yang ketiga. Wah, Bu Margaret dalam maskernya ketawa. Akhiri, Jo, Pak. Ada lagi? Canda ya, Bu Margaret. Jangan dimasukin dalam hati. Ada lagi? Tidak ada? Ada? Ya, silakan. Bu Francisca, silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf tadi sempat jaringannya bermasalah. Pertanyaan saya Pak terkait lampiran tadi, kalau misalnya lampirannya belum bisa terselesaikan semua atau belum bisa di-upload nanti pada rancangan, itu kira-kira tidak bermasalah ya Pak? Seperti itu Pak, terima kasih. Loh, lampiran yang dimaksud ini apa? Output ya? Iya, terkait Di dalam rancangan, output itu kan belum dipenuhi. Kita masih merancang kegiatan dan tahapannya. Kita masih melihat, oh outputnya nanti yang dihasilkan dari tahapan ini loh. Ya, misal di tahapan konsultasi dengan mentor, itu outputnya biasanya mendapatkan catatan, saran, dan persetujuan mentor. Misal ini. Mungkin di situ juga dapat duit dari mentor. Ya bisa jadi. Ini kan misal. Misal dapat saran masukan, catatan saran masukan, dan persetujuan mentor. Nah, itu belum dipenuhi. Nanti pada saat kita aktualisasi 30 hari kerja, baru kita penuhi. Nah, outputnya misalnya yang kita tulis, catatan saran masukan mentor dan persetujuan mentor. Nah, kita harus penuhi itu nanti di lampiran. Berarti harus ada catatan saran masukan mentor. Apa saja pada saat kalian konsultasi, apa saran-saran mentor. Kemudian ada persetujuan. Berarti kalian buatkan lembar persetujuan terkait dengan persetujuan kegiatan kalian nanti, bukan lembar persetujuan laporan. Tapi mungkin mentor kalian menyetujui dari kegiatan yang kalian laksanakan. Atau misal outputnya SK, tim kerja. Ya, berarti harus dibuatkan nanti SK tim kerja dilampirkan di lampiran. Nah, maksud saya tadi di rancangan ini mungkin kalian ingin melampirkan yaitu alat analisis.
kalian masukkan di dalam lampiran. Biasanya saya kalau di dalam rancangan saya masukkan juga rencana aksi bela negara. Cuman biasanya coach mengarahkan nggak usah buat lampiran, masukkan saja alat analisisnya itu misal di bab 3 ya, pada saat kita sebelum masuk di tabel rancangan kegiatan, mulai dari ini isunya, kemudian gagasannya seperti apa, menggunakan alat apa, ya, USG, Fishbone, APKL, McNamara mungkin, seperti itu. Biasanya juga ada yang mengarahkan ke lampirkan di lampiran, nggak masalah. Jadi lampiran itu bukan untuk melampirkan output tahapan kegiatan kalian, bukan. Jelas ya, Bu Francisca? Nah, makanya tadi saya bilang penyampaian saya di sisa waktu yang terakhir dengan coach. Kalau kalian masih bingung, ya silahkan bertanya dengan coachnya. Sebenarnya ini ranah pertanyaan dari coach. Untuk coach, bukan saya. Karena saya pengampu sekarang di pertemuan ketiga ini pengampu agenda sikap perilaku bela negara. Bukan jadi coach atau bukan jadi penguji. Saya takut karena ini direkam juga. Nanti saya kena marah, kena jewer sama WI-nya atau coach-nya. Saya takut melangkai atau keluar dari ranah saya. Ya. Nah, kalau mau dibilang dengan WI, wah WI banyak yang udah tua dari saya masih muda. Ya. Kalau dibandingkan dengan WI ya, saya muda. Saya takut berdosa dengan orang tua ketika dibenturkan. Nanti saya kena azab lagi. Ada lagi? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Ada? Jelas? Jelas. Pas Andi bilang jelas sambil dia melirik. Dia tidak melirik ke atas lagi, dia melirik ke sebelah kanan perangkatnya, komputernya. Karena di situ ada waktu. B. Lekose. Ketawa saja Pak Sandi, jangan ditahan-tahan. Nanti keluarnya di bawah lagi kalau ditahan-tahan. Tidak usah lekos kalau dengan saya. Kalau saya suruh ketawa, ketawa saja. Tidak usah ditahan-tahan. Karena kalau ditahan-tahan biasanya keluarnya di bawah. Ini Pak Septrisno ini kayak senang sekali Pak Sandi dibully malam ini ya. Nanti SMS-in Pak Sandi. Dia juga begitu Pak Septrisno. Padahal sama-sama juga pembalekus ini. Oke. Kalau tidak ada lagi teman-teman, saya berharap tidak ada lagi. Jelas? Coba lihat. Begitu di ini Pak Septrisno yang paling keras suaranya tuh. Meskipun mic-nya off, dia bilang tiada lagi. Siap. Jelas. Oh, memang ini Pak Septrisno ini. Kayaknya baku ini, guru dengan murid dengan Pak Sandi ini. Tidak tahu yang mana yang murid, yang mana yang guru ini. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian pertemuan kita yang kedua ya. Masih ada sisa waktu kurang lebih 15 menitan. Saya takutnya nanti Pak Ikram juga tidur di kantor lagi. Oke, sekian dari saya. Ya, saya cuma berharap teman-teman semua dilancarkan dalam proses seminar rancangan aktualisasinya nantinya, dimudahkan dalam setiap langkah dan penyelesaian laporannya. Tetap diberikan kesehatan, ya, sampai dengan selesainya pelatihan dasar ini. Hanya itu yang bisa saya panjatkan buat teman-teman semua dan semoga berhasil ya melewati tahap demi tahapan, aspek demi aspek penilaian, dan saya berharap semoga bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, nilai tertinggi. Ya. Mungkin itu saja, dan di pertemuan yang ketiga ini saya juga mohon maaf ketika ada salah kata perbuatan saya yang menyinggung. Pak Sandi jangan tersinggung ya. Tadi cuma sekedar candaan, jangan nanti Pak Sandi tersinggung, dia sudah ke
Dukun mungkin dia bilang Doti saja Pak Arhan ini. Ya. Tapi saya tidak terlalu ini kalau di ini ya, di bangkepnya. Yang paling serem itu di luwuknya sama di buolnya. Yang serem. Di Balantak ya. Aduh. Nanti pindah lagi. Kuping saya pindah di mana begitu. Jangan tersinggung. Jika ada kata-kata dari saya yang menyinggung ataupun perbuatan saya yang menyinggung, saya mohon dimaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semata-mata saya hanya memberikan candaan biar kalian melek lagi, tidak ngantuk. Karena kalau tidak diselingi candaan, kalian bahaya nanti tidur. Nanti dicatat sama Pak Ikram. Kalian tidur pada saat pembelajaran Pak Arhan. Dan kebetulannya saya juga yang akan bahas nanti penilaian kalian. Wah, itu lebih gawat lagi. Lebih gawat dari orang pintar ya. Kalau udah saya bahas nilai di rapat evaluasi. Itu biar orang pintar tidak bisa mengalahkan saya. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Selamat beristirahat dan salam manis, salam hangat untuk keluarga tercinta kalian yang mungkin berada di dekat kalian sekarang. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan kemudahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om, Santi Om. Terima kasih banyak teman-teman. Sukses selalu. Silakan. Ikram belum tidur. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Arhan. Sebelum kita akhiri, kita laporan dulu. Pak Sandi, silakan laporan kembali. Pak Sandi. Pak Sandi, saya belum belajar ilmu ini ya, memahami apa yang belum. Apalagi ilmu batin saya belum sampai di situ ilmu saya. Jadi diaktifkan dulu mic-nya baru bicara Pak Sandi. Ya silakan. Lekos. Kepada peserta Latsar duduk siap, gerak. Lapor. Peserta Latsar angkatan 94 Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima materi. Laporan selesai. Ya, terima kasih Pak Sandi. Angkatan 94 peserta angkatan 94 telah menerima materi. Laporan selesai, tidak perlu lagi diawali lapor di awal. Itu cuma di akhir ya, tidak perlu lagi di akhir laporan pertama, tapi itu hanya di awal. Jadi pada saat di akhir itu langsung peserta angkatan 94 telah menerima materi. Laporan selesai. Itu ulangi dulu Pak Sandi. Ini laporan pertama lupa, laporan kedua lupa. Ini kayaknya saya guling nanti PIC-nya ini Pak Rahmat ini. Saya kasih jungkir nanti ini kalau begini nih. Pada peserta Latsar. Nah, ini. Duduk siap, gerak. Peserta Latsar angkatan 94 Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima materi. Laporan selesai. Laporan saya terima, mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan pimpin doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kerjakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Soundnya Pak. Soundnya Pak, mic-nya. Nggak usah Mbak. Kerjakan saja, besok ada pembukaan. Ya, siap. Ikram Mbak kuat ngana. Siapa? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya pamit ya. Karena kayaknya saya belum makan ini dari siang. Sudah memanggil alam. Oke, sehat-sehat teman-teman. Pak Sandi. Makanan apa di kantor ini? Pak. Di kantor ada makanan. Lebih enak kayaknya makanan di rumah ini. Iya. Nanti kita merapat di kantor. Berarti minta traktir ini.
Pak Ikram kalau sudah bilang traktir lebar sekali ketawanya ini. Oh, jelas Pak, barang gratis kok. Oke. Makasih ya Pak Ikram. Saya pamit. Ya, siap, Assalamualaikum. Ya, buat teman-teman sekalian, mumpung ini sudah 9:30, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom ini akan saya tutup.